Halo, nama saya Dipa Zirkarahap, saya dari Universitas Sumatera Utara, Pengelolaan Kelayakan Bisnis Sumber Daya Manusia. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, di samping faktor yang lain seperti modal. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya manusia sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk barang atau jasa. Sumber daya manusia tersebut meliputi modal, uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi manusia dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia. MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi, serta dapat pula diartikan sebagai suatu proses. Pertanyaan ini dapat diterjemahkan bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan pengertian yang dapat dijelaskan ini, kuantitas dari suatu hasil kerja individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu dan profesi. Dikatakan karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis dapat mengatur dan menjalankan tugasnya. Tugas-tugas dari sumber daya manusia yang pertama itu identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. 2. Pengukuran merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. 3. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. 4. Performance improvement adalah memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 5. Compensation adjustment adalah membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 6. Placement decision adalah menentukan promosi, transfer, dan demotion. 7. Training and development needs adalah mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 8. Career planning dan development adalah memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 9. Staffing process deficiency adalah mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 10. Informational inaccuracies dan job design errors adalah membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi yang meliputi job analysis, job design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 11. Equal employment opportunity adalah menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 12. External challenge adalah kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. 13. Feedback adalah memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Pengklasifikasian pendekatan penilaian kinerja berbeda dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Kinnicky. Berdasarkan aspek yang diukur, Kinnicky mengklasifikasikan penilaian kerja menjadi 3, yaitu pendekatan tren, pendekatan perilaku, dan pendekatan hasil. Proses penyusunan penilaian kinerja menurut Mondi dan Noe terbagi dalam beberapa
Tahapan kegiatan ditunjukkan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sistem penilaian kinerja yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dan organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun. Langkah yang kedua menetapkan standar yang diharapkan dari suatu jabatan sehingga diketahui dimensi-dimensi apa saja yang akan diukur dalam penilaian kinerja. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang menduduki suatu jabatan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. 2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Penilaian kinerja. 4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. 5. Pencapaian aktivitas hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan kinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerja secara legal. 2. Implementasi dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. 4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis situasi sulit dalam hubungan antara pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. 1. Employee influence. 2. Human resource flow. 3. Reward system. 4. Work system. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan karyawan baik baru maupun lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan lebih dahulu program pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini dirasakan makin penting keberadaannya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan sejenis. Pemimpin perusahaan pada dasarnya menyadari bahwa karyawan baru pada umumnya hanya mempunyai pengetahuan teoritis dari bangku sekolah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kemampuan nyata untuk dapat mengerjakan tugasnya. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. 1. Meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi. 3. Mengurangi kerusakan. 4. Menghindari kecelakaan. 5. Meningkatkan pelayanan. 6. Memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan. 7. Meningkatkan karir. 8. Meningkatkan cara berpikir secara konseptual. 9. Meningkatkan kepemimpinan. 10. Meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa yang disebut dengan gaji. Lembaga atau organisasi tidak ada dalam suasana pasif, akan tetapi bersedia dituntut dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang begitu kompleks dan kompetitif, pertumbuhan teknologi yang semakin canggih. Dalam hubungan ini, maka asistensi sumber daya manusia semakin penting dan mempunyai peranan sangat strategis, bahkan dapat dikatakan menjadi kunci keberhasilan lembaga atau organisasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Analisis pasar sumber daya manusia. Analisis pasar adalah penilaian kuantitatif maupun kualitatif atas suatu pasar. Analisis ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segmen pelanggan, pola pembelian, persaingan, hambatan masuk, lingkungan ekonomi, volume, ataupun nilainya. Analisis pasar adalah kegiatan penting bagi rencana pemasaran produk. Dengan analisis pasar, bisnis, penjualan maupun keuntungan perusahaan bisa ditingkatkan. Analisis pasar adalah hal yang bermanfaat dalam membantu mengetahui potensi dan peluang bisnis. Biasanya hasil analisis pasar dapat dimanfaatkan untuk memahami seberapa lama suatu bisnis bisa bertahan. Tujuan analisis pasar. 1. Membantu dalam membuat rencana pemasaran. 2. Membantu penerapan kebijakan pemasaran. 3. Mempelajari lebih lanjut mengenai jenis pasar. 4. Mengenai seperti apa lingkungan pasar. 5. Memahami karakteristik pasar dengan jelas.
6. Menyiapkan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Peran analisis pasar dalam bisnis. 1. Mengetahui peluang bisnis. Ketika membicarakan tentang peluang, maka perlu melihat seperti apa kondisi yang ada di pasar. 2. Mendapatkan konsumen. Pentingnya analisis dari bisnis yaitu untuk mendapatkan konsumen. 3. Membantu dalam persaingan. Dalam bisnis, tentunya perusahaan tidak akan bisa lepas dari persaingan dengan kompetitor. 4. Menjadi tren bisnis. Selanjutnya, pentingnya analisis pasar adalah untuk memunculkan ide-ide baru dalam rangka menjadikan bisnis perusahaan sebagai tren. 5. Membantu perencanaan jangka panjang. Pentingnya analisis pasar adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh bisnis di masa mendatang. 6. Mengurangi risiko bisnis. Setiap bisnis tentu memiliki risiko masing-masing. Faktor-faktor analisis pasar. 1. Ukuran pasar. Sebelum masuki pasar baru maupun lanjutan, maka penting untuk mengetahui ukuran pasar terlebih dahulu. Potensi pasar mengacu pada penentuan batas atas dari jumlah permintaan dan mempertimbangkan pelanggan potensial. Faktor ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi penggunaan strategi pemasaran apa yang paling tepat diterapkan. 2. Tingkat pertumbuhan pasar. Faktor dalam analisis pasar yang kedua adalah tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan pasar ini bervariasi menyesuaikan jenis bisnis dan lokasi geografis. Oleh karena itu, langkah sederhana yang dapat diambil untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar adalah dengan perluasan data di luar data historis. 3. Keuntungan bisnis. Faktor dalam analisis pasar adalah keuntungan bisnis. Pada umumnya, keuntungan ini bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perusahaan perlu memutuskan apa yang akan menjadi keuntungan dalam berbisnis serta bagaimana meningkatkan hal tersebut. 4. Struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar, penting bagi satu perusahaan untuk menganalisis struktur biaya dan skala kemungkinan yang terkait daya tahan bisnis. 5. Saluran distribusi. Faktor dalam analisis pasar selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi ini haruslah diperhatikan dengan baik. 6. Tren pasar. Salah satu faktor dalam analisis pasar adalah tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan market dalam periode tertentu. 7. Faktor kesuksesan bisnis. Kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pemasarannya. Contoh faktor kesuksesan bisnis adalah sumber daya, akses saluran distribusi, dan perkembangan teknologi. Langkah-langkah analisis pasar. 1. Menentukan pasar relevan. 2. Identifikasi segmen pasar. 3. Pendekatan permintaan pasar. 4. Melakukan pendekatan penawaran. 5. Mengamati perkembangan pasar. 6. Melakukan uji coba terhadap pasar. Contoh dari analisis pasar. Sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk minuman kesehatan di pasar Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukannya. 1. Target pasar. Konsumen berusia 20-40 tahun yang peduli dengan kesehatan. Lokasinya di wilayah perkotaan. 2. Data pasar. Ukuran pasar minuman kesehatan diperkirakan mencapai 5 triliun pada tahun 2025. Tren menunjukkan tingkatan minat pada minuman herbal. 3. Analisis kompetitor. Pesaing utama adalah perusahaan besar seperti A dan B. 2. Kelebihan pesaing, jaringan distribusi yang luas. Kelemahan pesaing, harga produk relatif mahal. Peluang pasar menghadirkan minuman herbal dengan harga lebih terjangkau dan distribusi di platform online. Hasilnya, perusahaan dapat memilih strategi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memperkenalkan produk yang sesuai dengan preferensi pasar. Perusahaan dapat memperoleh data pelanggan secara real-time, mengidentifikasi preferensi mereka, dan menyusun strategi pemasaran berbasis data. Segmentasi pasar sumber daya manusia. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Tujuan segmentasi pasar adalah target pasar menjadi lebih jelas. 2. Memahami kompetitor bisnis. 1. Target pasar menjadi lebih jelas. 2. Memahami kompetitor bisnis. 3. Mengembangkan produk dan jasa. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi demografis. 2. Segmentasi geografis. 3. Segmentasi perilaku. 4. Segmentasi psikografis. Syarat utama segmentasi pasar. Target pasar bisa diukur dari segi jumlah atau usia.
1. Target pasar bisa diukur dari jumlah segi atau SIA. 2. Bisa diakses. 3. Skala target pasar cukup besar. 4. Bisa dibedakan. 5. Pasar yang tujuh bisa memberi keuntungan untuk perusahaan. 6. Menjadi sasaran dari program pemasaran yang dilaksanakan. Langkah-langkah segmentasi pasar. 1. Memahami bisnis yang Anda miliki. 2. Menentukan kriteria segmentasi pasar. 3. Memahami target pasar. 4. Identifikasi target pasar yang cocok. 5. Uji strategi marketing Anda. Contoh segmentasi pasar. Segmentasi geografis merupakan segmentasi pasar yang dinilai paling mudah. Strategi ini menciptakan kelompok sasaran pelanggan yang berbeda berdasarkan basis geografis, karena pelanggan potensial memiliki preferensi, kebutuhan, dan minat yang berbeda berdasarkan kondisi geografis mereka. Memahami iklim dan wilayah geografis kelompok pelanggan dapat membantu menentukan di mana tempat yang paling sesuai untuk menjual produk. Melakukan pemasaran dan memperluas bisnis Anda. Anda bisa membuat segmen di mana produk seperti jaket hanya diperlihatkan kepada konsumen yang tinggal di daerah pegunungan, daerah di pegunungan, atau daerah dingin. Masyarakat di wilayah tersebut cenderung lebih banyak memakai jaket dibanding daerah panas, di mana baju berbahan tipis dan sejuk misalnya pasti akan lebih disukai. Positioning pasar sumber daya manusia. Positioning pasar adalah strategi pasar pemasaran yang bertujuan untuk menempatkan sebuah merek atau produk di benak konsumen dengan cara spesifik dan diinginkan. Ini berfokus pada bagaimana merek atau produk dilihat oleh konsumen dalam kaitannya dengan pesaing di pasar yang sama. Keunggulan positioning pasar. 1. Diferensiasi dari pesaing. 2. Pengukuran identitas merek. 3. Peningkatan kesadaran merek. 4. Daya tarik terhadap target pasar. 5. Penyampaian pasar yang lebih efektif. Tantangan positioning pasar. 1. Persaingan yang ketat. 2. Penentuan tren pasar. 3. Pengelolaan citra merek. 4. Pengukuran efektivitas. 5. Keterbatasan sumber daya. Strategi positioning pasar. 1. Analisis pasar dan pesaing. 2. Penetapan posisi yang unik. 3. Komunikasi yang konsisten. 4. Inovasi produk dan layanan. 5. Pengalaman konsumen yang memuaskan. 6. Evaluasi dan penyesuaian terus menerus. Contoh positioning pasar. Nike adalah merek olahraga yang terkenal di seluruh dunia. Mereka telah berhasil memposisikan diri merek yang inovatif dan inspiratif dalam slogan Just Do It. Mereknya terbukti bisa memposisikan merek sebagai merek olahraga yang inovatif dan berprestasi tinggi. Dapat dikatakan atlet dan orang-orang yang aktif secara fisik, salah satunya dengan menekankan pada kualitas produk dan teknologi yang canggih, sehingga membuat konsumen merasa bahwa mereka menggunakan produk yang terbaik untuk meningkatkan performa olahraga. Terima kasih.